Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilm, menimba ilmu agama ini. Dan untuk pagi hari ini adalah berkenaan dengan tafsir dari surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Surat Al-Mulk atau disebut dengan surat Tabarak. Surat ini adalah surat yang terdiri dari 30 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi SAW ke negeri Madinah. Maka semua ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrahnya Nabi ke negeri Madinah disebut surat Makkiyah. Ya, disebut dengan surat Makkiyah. Adapun surat-surat dan ayat yang diturunkan sesudah hijrahnya Nabi ke negeri Madinah maka disebut dengan surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah. Dan juga perlu diketahui tentang perbedaan lain antara Makkiyah atau surat Makkiyah dan Madaniyah, bahwa surat Makkiyah itu gaya bahasanya lebih kuat. Dari sisi gaya bahasa lebih kuat, dan umumnya berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah Islam, berkenaan dengan tauhid atau akidah Islam. Adapun surat Madaniyah umumnya berisikan hukum-hukum Islam. Umumnya berisikan hukum-hukum Islam. Nah, ini berkenaan dengan perbedaan antara surat Makkiyah dengan Madaniyah. Nah, untuk surat Al-Mulk atau Tabarak yang akan kita jelaskan di pagi hari ini, yang terdiri dari 30 ayat, adalah termasuk dari surat Makkiyah. Makkiyah. Nah, ini bisa kita simpulkan terlebih dahulu ya. Kita bagi ayat-ayat tersebut. Ayat yang pertama sampai kelima. Ayat yang pertama sampai kelima dari surat Al-Mulk berbicara tentang kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta. Ya, berkenaan dengan kekuasaan dan ilmu Allah, kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta. Ini ayat 1 sampai 5-nya. Ayat 6 sampai 11 adalah berkenaan dengan azab dan siksaan yang diderita oleh orang-orang kafir, yang diderita orang-orang kafir di negeri akhirat. yakni siksa dan azab di negeri akhirat bagi orang-orang kafir. Ini ayat 6 sampai 11. Jadi Allah menceritakan tentang bagaimana kelak azab yang akan dijumpai oleh orang-orang kafir di negeri akhirat nanti. Ini ayat 6 sampai 11-nya. Kemudian ayat 12 sampai 15
adalah berkenaan dengan janji Allah kepada orang beriman. Ya, ayat 12 sampai 15 merupakan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 16 sampai 19 merupakan ancaman Allah bagi mereka yang mendustakan peringatan Allah dan Rasulnya. Ancaman ya kepada siapa saja yang mendustakan peringatan Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan dijelaskan pada ayat 16 sampai 19. Yang merupakan ancaman bagi siapa saja yang mendustakan peringatan Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat 20 sampai 27 ya. 20 sampai 27 berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengazab orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mengazab orang-orang kafir. Ini ayat yang ke-20 sampai 27. Kemudian 3 ayat ya. 3 ayat yang terakhir yakni 28 sampai 30 berkenaan dengan kebesaran dan kekuasaan Allah di alam ini. Ya, menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta ini, di alam ini. Nah, inilah pembagian secara global dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 30. Dari ayat 1 sampai 30. Maka boleh di antara para jamaah yang memiliki misalnya tafsir Ibnu Katsir ya, menjadikannya sebagai rujukan di dalam ya penafsiran ayat-ayat yang mulia ini. Atau kalau ingin lebih khusus lagi misalnya ini seperti ini sudah dipisahkan berarti. Ya, ini dalam kitab atau buku yang sudah diterjemah ini dari tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang ganjaran bagi pengusung panji tauhid. Kalau judulnya ganjaran bagi pengusung panji tauhid, ini tafsir dari Al-Mulk, surat Al-Mulk. Nah, ini boleh, tapi kalau yang memiliki kitabnya langsung, nah ini lebih baik. Yang memiliki kitabnya langsung, punya langsung kitabnya, apalagi yang asli berbahasa Arab, nah ini jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Atau paling tidak misalnya ya kalau ingin tafsir kontemporer misalnya bisa melihat kepada tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di atau judul lengkap dari tafsir ini adalah Tafsir Taisiril Karimir Rahman, Tafsir fi Tafsir Kalamil Mannan. Taisir ya, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya dari Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Nah, ini bagus. Ini merupakan tafsir kontemporer ya yang baik dalam hal ini, dan tentunya untuk tafsir para ulama terdahulu di antara yang dapat kita jadikan rujukan adalah tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau tafsir Ibnu Katsir namanya. Disebut dengan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, ini juga ya ini merupakan salah satu dari referensi tentang tafsir yang direkomendasi oleh para ulama untuk dibaca. Direkomendasi oleh para ulama untuk dibaca. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mulk adalah surat yang ke-67. Surat yang ke-67 yang terdiri dari 30 ayat dan disebut sebagai surat Makkiyah. Al-Mulk itu sendiri artinya kerajaan. Al-Mulk. Al-Mulk itu sendiri artinya apa? Kerajaan. Kerajaan yang tentunya kita akan lihat dari
surat yang mulia ini berkenaan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semesta ini adalah kerajaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, milik Rabbul Alamin. Makanya nanti kita akan lihat ya, dari ayat yang pertama sampai kelima itu menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada ayat-ayat yang terakhirnya itu pada ayat-ayat yang terakhirnya menjelaskan tentang kebesaran Allah juga, kekuasaan Allah juga, kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dari surat yang mulia ini sungguh luar biasa. Di awal-awal surat menjelaskan tentang kekuasaan Rabbul Alamin di alam semesta, bahwa alam semesta ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir-akhir surat Allah Subhanahu wa taala terangkan kembali tentang kekuasaannya, tentang kebesarannya. Ya. Maka inilah yang kita akan lalui insyaallah dari pembahasan di pagi hari ini mengenai tafsir dari surat Al-Mulk, atau disebut dengan surat apa? Surat Tabarak. Ya, surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Al-Mulk sama ini. Dalam muqaddimah yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, beliau membawakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang surat Al-Mulk. Di antaranya di sini disebutkan riwayat yang pertama dari Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abu Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah, tabarakalladzi biyadihil mulk." Ya, artinya sungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diberikan ampunan kepadanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, ini biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyebut ya nama surat itu dibacakan ayat yang pertamanya atau penggalan dari ayat yang pertama, seperti Tabarakalladzi biyadihil mulku kata Nabi. Ya, ini surat Tabarak maksudnya, atau surat Al-Mulk. Jadi diterangkan di sini dalam riwayat Imam Ahmad, ya, yakni bahwa dalam Al-Quran ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat yang kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat kepada orang yang membacanya. Dan ini kita sudah lewati dahulu, pembahasan yang terdahulu sekali berkenaan dengan Al-Quran yang akan memberikan syafaat secara umum. Al-Quran memberikan syafaat secara umum, yakni hadis yang sahih yang dicantumkan oleh Syekh Ali Hasan dari Abdul Hamid hafizahullah dalam kitabnya Ahkam Ahkamul Aidain, bukan, berkenaan dengan siam Ramadan. Berkenaan dengan siam Ramadan, maka disebutkan di situ mengenai hadis tentang Al-Qur'an yang dapat memberikan syafaat. Yani Al-Qur'an berkata kepada Rabbul Alamin, "Ay Rabb, mana'tuhu minan naumi." Ya, wahai Rabbku, aku mencegahnya dari tidur karena ia membaca Al-Qur'an. Karena ia membaca diriku, yakni membaca Al-Qur'an, maksudnya bahwa amalan seorang hamba ini akan menjadi syafaat kelak di negeri akhirat. Jadi amalannya akan menjelma sebagai makhluk yang memiliki jisim atau tubuh. Jadi yang menjelma di sini adalah amalan, bukan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi amalannya, yakni bacaan-bacaan yang dibaca oleh si hamba ini kelak akan ya menjelma menjadi atau memiliki tubuh kelak di negeri akhirat dan akan memberikan syafaat kepadanya. Yang sebelumnya disebutkan tentang as-siyam, yakni puasa juga akan memberikan syafaat. Puasa itu akan memberikan syafaat kelak bagi orang yang berpuasa di dunia, ya, dengan memiliki tubuh terlebih dahulu, dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Makanya puasa mengatakan ay rabbi mana'tuhu minan ay rabbi mana'tuhu minat ta'am atau fi ma'na. Ya, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makanan, minuman dan seterusnya. Jadi maka berikanlah syafaat kepadanya. Berikanlah syafaat atau bantuan atau pertolongan kepadanya. Nah, ini diantaranya adalah Al-Quran akan dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Diantaranya adalah surat Al-Mulk ini, surat Tabarak, surat Al-Mulk atau Tabarak. Baik, ini merupakan keutamaan yang kita lihat di sini. Ya, sekali lagi Nabi mengatakan, sungguhnya ada sebuah surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya kelak sehingga diberikan ampunan kepadanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku. Yani surat Al-Mulk maknanya, surat Tabarak. Kemudian kita lihat riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laudittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati." Kata Nabi yang mulia, aku benar-benar ingin agar surat itu ada di hati setiap dari umatku. Aku berkeinginan, kata Nabi, aku berkeinginan agar surat yang mulia ini berada di hati umatku. Ya, jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin sekali agar surat Tabarak ini berada pada hati umatnya. Pada hati umatnya. Nah, ini keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam karena terdapat keutamaan besar di dalamnya. Bahwa surat ini kelak akan memberikan apa tadi? Syafaat kepada orang yang membacanya kelak di negeri akhirat. Ini keutamaan besar bagi mereka yang membacanya, bahkan menghafalnya, dan lebih dari itu tentunya mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Ya, mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Karena kita ingat bahwa yang namanya para sahabat, kalau mereka mempelajari Al-Quran kepada Nabi yang mulia SAW, maka mereka mempelajari Al-Quran tidak lebih dari 10 ayat. Dan 10 ayat yang mereka pelajari dari Nabi akan mereka hafalkan, kemudian mereka fahami, mereka pelajari dan mereka fahami, kemudian mereka amalkan. Nah, inilah contoh terbaik bagi kita dari contoh para sahabat berkenaan dengan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Jadi nggak banyak-banyak. Memang tidak banyak-banyak mereka belajar Al-Quran itu dari Nabi. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat sampai selesai. 10 ayat terus sampai selesai. Nah, inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat, para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan tentunya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terdapat dalam muqaddimah ini yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, memang ada riwayat-riwayat yang tidak sahih. Riwayat-riwayat ada di sebagiannya riwayat-riwayat yang tidak sahih dalam hal ini. Ya, tentunya tidak kita jadikan sebagai dalil atau acuan lah. Ya, yang jelas beberapa dalil tadi, 1 atau 2 kurang lebih di sini yang kita lihat. Adapun yang lainnya yakni tidak sahih, tidak sahih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki dari tafsir surat Al-Mulk. Ayat 1 sampai 5 tadi berisikan apa? Ya, ini berisikan tentang kekuasaan Rabbul Alamin. Kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di alam semesta. Ya, sekarang kita baca terlebih dahulu 5 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Ya, artinya ini lima ayat yang pertama. Artinya Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia mengujimu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, ini 5 ayat yang pertama, semua menjelaskan tentang kekuasaan dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tergambar pada alam semesta ini. Ya, yang tergambar pada alam semesta. Ya, kita lihat pada ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji-muji dirinya sendiri. Ya, yaitu dengan ayat apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku, dan seterusnya. Jadi Allah katakan tentang dirinya tabarakalladzi biyadihi. yakni Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Jadi Allah memuji dirinya. Tabarakalladzi. Allah memuji dirinya sendiri dan Allah pantas untuk dipuji. Makanya lihat dalam surat Al-Fatihah, surat yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala ahlul tsana, yang pantas memiliki pujian dan yang pantas untuk dipuji. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala ahlul tsana, yakni yang pantas memiliki puji-pujian karena semua alam semesta ini adalah miliknya, milik Rabbul Alamin. Maka pantaslah jika Allah Subhanahu wa taala ya mendapatkan pujian, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini. Allah katakan tentang dirinya tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang ada di tangannya segala kerajaan. Yang di tangannya lah segala kerajaan. Nah, ini sebagai pujian Rabbul Alamin kepada dirinya. Adapun kita sebagai manusia pada dasarnya tidak boleh memuji diri, karena Allah lah yang lebih tahu siapa di antara hamba yang lebih bertakwa. Apa kata Allah dalam ayat yang mulia tentang hal ini? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, karena Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya. Jadi kalau seorang memuji dirinya sendiri, memang diperkenankan dalam hal misalnya membela agama, dalam hal membela kebenaran, dalam hal membela yang hak, yang benar. Nah, ini boleh sebatas ya tujuan yang benar, yang sahih tersebut boleh saja seorang memuji dirinya. Misal ya ada orang misalnya ucapannya nyeleneh atau ngawur, menyimpang dari kebenaran, kemudian kita katakan saya lebih pandai dari Anda dalam masalah ini, saya lebih mengerti dari Anda dalam masalah ini. Nah, ini boleh, ini sebagai pujian dalam rangka membela yang benar, dalam rangka kebenaran, menegakkan yang hak. Nah, ini boleh saja seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita memuji orang lain bagaimana? Boleh tidak? Boleh tidak kita puji orang lain?
Kita memuji orang lain diperkenankan kalau ya pada batas-batasannya. Pada batas-batasannya dan tidak boleh secara berlebihan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, yang telah kita lewatkan dahulu, kata Nabi yang mulia, la tatruni kama atarun nasara ibn Maryam, innama ana abdun wa rasuluh. Janganlah kalian memuji diriku secara berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani telah memuji Isa putra Maryam secara berlebihan, ya, karena sungguhnya diriku adalah sebagai hamba dan utusan Allah. Aku ini hanya sebagai seorang hamba dan utusan Allah. Nah, tidak boleh memuji secara berlebihan. Ya, tidak boleh memuji secara berlebihan. Jadi kembali kepada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Allah tabaraka wa taala memuji dirinya yang mulia dan memberitahukan bahwa kekuasaan itu hanya berada di tangannya. Artinya dialah pengendali satu-satunya terhadap semua makhluk sesuai dengan kehendaknya, ini takdirnya. Tidak ada yang bisa melawan hukumnya dan tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan karena keperkasaan, kebijaksanaan dan keadilannya. Ya, jadi jelas Allah, jika Allah berkehendak ini itu, maka Allah tidak akan ditanya apa yang dia perbuat. Sedangkan manusialah yang akan ditanya apa yang mereka perbuat. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang mulia, apa kata Allah dalam ayat yang mulia? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang dia perbuat. Manusialah yang akan ditanya apa yang mereka perbuat. Jadi Allah mau apa saja, Allah mau mencipta langit, bumi, matahari, bintang, bulan dan lain sebagainya. Allah ingin mencipta ini, itu, tidak akan ditanya oleh makhluk. Tidak akan ditanya oleh makhluk. Justru makhluklah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan semua pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai binatang pun. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sampai binatang yang bertanduk, ya, yang menanduk binatang lainnya, ya, atau yang menzalimi binatang lainnya, ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi yang berkenaan dengan ats-tsaqalain, jin dan manusia, pasti keduanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya taklif atau beban melaksanakan agama ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada jin dan manusia. Jin dan manusia. Dua makhluk inilah yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka kerjakan, dan yakni mengenai kewajiban-kewajiban mereka selama hidup di dunia ini. Ats-tsaqalain, jin dan manusia. Makanya di akhir ayat yang mulia ini Allah katakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah yang memiliki alam semesta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang yakni menguasainya ini, maka dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sangat tepat sekali apa yang dinyatakan oleh Rabbul Alamin ini ketika sebelumnya Allah katakan tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Kemudian diakhiri ayat ini dengan ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan berkenaan dengan kerajaan. Ya, pada ayat yang pertama ini, masih pada ayat yang pertama, dikatakan biyadihil mulku, di tangannya lah segala kerajaan. Yang dimaksud adalah alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun raja yang berkuasa di muka bumi adalah raja yang bersifat sementara, tidak abadi. Ya, tidak abadi. Maka mereka-mereka yang berstatus sebagai raja di dunia pasti akan meninggalkan apa yang dimilikinya, akan
ya berpisah dengan apa yang dimilikinya dari ya kerajaan yang besar misalnya, tentara yang banyak dan lain sebagainya, maka semua akan ditinggali. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memiliki semuanya ini. Allah lah sebagai ya raja di raja, ya Malikul Amlak, Maliku Al-Amlak. Makanya tidak boleh makhluk seperti manusia ini memberikan gelar bagi dirinya raja di raja. Yang berhak hanyalah Rabbul Alamin, ya, yang berhak hanyalah Allah untuk menyandang gelar Malikul Amlak, raja di raja. Ya, makanya kelak di negeri akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada semuanya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Ya, karena tidak ada yang menjawab, karena semuanya sudah binasa. Ini tentunya kejadian-kejadian ini setelah kiamat besar, ya. Setelah adanya kiamat, ya, kiamat tersebut, maka Allah nyatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Bagi siapakah raja atau kerajaan pada hari ini? Maka tidak ada yang menjawab, maka Allah katakan sendiri lillahi al-wahidil qahar, yakni bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha ya perkasa ini, Maha kuat. Jadi inilah yang kita lihat, bahwa kerajaan atau alam semesta ini adalah milik Rabbul Alamin, dan inilah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkenaan dengan apa ini? Berkenaan dengan kehidupan makhluk, mati dan hidupnya makhluk seperti kita. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia mengujimu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, di sini berkenaan dengan kehidupan dan kematian. Lagi-lagi milik siapa ini? Kalau dikatakan kehidupan dan kematian, jelas milik Rabbul Alamin, milik Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya Allah nyatakan secara umum tentang kerajaan, yakni alam semesta ini adalah milik Allah, maka lebih khusus berkenaan dengan kehidupan makhluk bernyawa seperti kita, bahwa hidup dan mati kita ini adalah milik Rabbul Alamin. Makanya dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan atau menjadikan mati dan hidup. Mati dan hidup. Nah, inilah kekuasaan Rabbul Alamin sampai demikian. Ya, sampai dikatakan dapat mematikan, dapat menghidupkan. Dapat mematikan dan dapat menghidupkan. Maka kehidupan dan kematian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang meninggal misalnya, ketika ada orang yang meninggal, ya, kita katakan kepada anggota keluarganya, ya, kurang lebih lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh, ya, wa kullu syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Kalau kita artikan secara bebasnya, ya, yang lahir dan yang kembali adalah milik Allah. Yang lahir ke dunia ini dan yang kembali kepadanya, ya, yang meninggal adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya Anda bersabar dan berharaplah ganjaran dari Allah. Nah, ini di antara ungkapan pentakziah kepada keluarga mayit, ya, si pentakziah mengatakan bagaimana? Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh wa kullu syai'in bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Ini kalau dalam bahasa Arab ya begitu. Ini kalau dalam bahasa kitanya ya tentunya semua yang lahir dan yang kembali adalah milik Allah. Semua telah ditentukan waktunya oleh Allah, maka hendaknya Anda bersabar dan berharaplah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan bahwa kehidupan dan kematian milik Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat kita tentang peristiwa atau kisah yang menarik, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dilihat nanti dalam surat Al-Baqarah itu. Dalam surat Al-Baqarah berkenaan dengan perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namruz. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Rabbi alladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang dapat menghidupkan dan mematikan.
Apa kata sang raja? Ana uhyi wa umit. Ya kan? Ana uhyi wa umit. Saya pun dapat menghidupkan dan mematikan. Saya pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ini beberapa ayat setelah ayat kursi ini. Ya, beberapa ayat setelah ayat kursi berkenaan dengan debat antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namruz. Jadi sang raja tidak ingin kalah dia pun berargumentasi bahwa saya pun dapat menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Ya, ini cara si raja ini menghidupkan, ya ini dilepas begitu saja, dilepas. Berarti dia hidup. Dan cara dimatikan dengan cara dibunuh. Nah, ini cara dimatikan. Ya, ini menurut persepsi sang raja. Saya pun dapat menghidupkan dan mematikan katanya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal di sini, artinya beliau memiliki hujah yang jauh lebih besar yang tidak dapat dikalahkan oleh raja tersebut. Apa kata Nabi Ibrahim? Bahwa Tuhanku adalah yang dapat menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah olehmu matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah, terbungkamlah orang yang kufur ini. Tidak bisa menjawab. Bagaimana mengatakan kalau saya bisa katanya menerbitkan matahari dari arah barat? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, Allah lah yang bisa menerbitkan matahari dari arah timur, ya, dan tidak ada yang dapat menerbitkan dari arah barat kecuali Rabbul Alamin kelak di akhir zaman akan diterbitkan di arah barat. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dikatakan di sini, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya menguji kalian. Ya, jadi tentunya kehidupan ini adalah ujian. Ujian dan kematian juga ujian. Ya, kematian misalnya wafatnya orang-orang yang dicintai, wafatnya orang-orang yang kita cintai bagian dari ujian dalam kehidupan ini. Ya, sekali lagi bagian dari ujian dalam kehidupan ini. Makanya Allah katakan apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, di sini bukan dikatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya, tidak. Ya, maka Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya di sini menjelaskan yaitu barang siapa yang paling ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul dalam amalnya itu. Dikatakan siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlasuha wa aswabuha. Ini makna dari ahsanu amala. Ahsanu amala, amalan yang paling ahsan, amalan yang paling baik adalah amalan yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai ya pengerjaannya dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah disebut oleh Allah ayyukum aktsaru amalan. Siapakah di antara kalian yang paling banyak? Tidak. Ya, tidak dikatakan yang paling banyak ya, namun dikatakan yang paling baik. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi bukan paling banyak amalnya, ya. Kemudian ayat yang mulia ini ditutup dengan kalimat wa huwal azizul ghafur. Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dialah yang maha perkasa, ya, yang tentunya telah menghidupkan, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian ini, dan yang dikatakan maha pengampun dari kesalahan-kesalahan, dari ya kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para hamba. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ayat yang kembali kepada ayat-ayat yang mulia ini. yakni ayat yang ketiga sekarang. Kita lihat kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman pada ayat yang ketiga, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, yakni 7 lapis langit. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb
yang Maha Pemurah suatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat suatu yang tidak seimbang? Nah, ini berkenaan dengan kekuasaan Allah SWT. Allah jelaskan di sini tentang penciptaan langit yang terdiri dari 7 lapis langit ke atas, dan untuk bumi 7 lapis ke bawah. 7 lapis ke bawah. Jadi langit dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis tentunya ke atas ini, dan apa yang kita lihat ini baru langit dunia. Kita katakan langit dunia. Yang kita lihat ini adalah langit dunia. Nanti kita akan lihat penjelasan yang berikutnya lagi bahwa langit-langit dunia inilah yang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lampu-lampu, masalah dengan bintang-bintang. Ya. Jadi sekali lagi kekuasaan atau diantara kebesaran dan kekuasaan Rabbul Alamin bahwa Allah mencipta 7 lapis langit. 7 lapis langit. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, misalnya berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Rabbul Alamin kalimat-kalimat yang dengannya dia bisa berzikir kepada Rabbul Alamin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Musa tentang kalimat la ilaha illallah, apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna ibadaka yaqulunaha. Semua hamba-hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, lau anna 7 samawat wa 'amirahunna ghairi. Ya. Apabila 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selain dari diriku, ini perhatikan, apabila 7 lapis langit dan seluruh penghuninya selain dari diriku, kemudian wal ard, ya, as-7, dan 7 lapis bumi fi kiffatin, semuanya itu berada pada daun timbangan yang pertama, wala ilaha illallah fi kiffatin, dan kalimat la ilaha illallah berada pada daun timbangan yang kedua, malat ilaiha la ilaha illallah. Ya, maka akan lebih berat timbangan daun timbangan yang kedua yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Nah, disebutkan dalam hadis yang mulia ini 7 lapis langit beserta penghuninya selain dari diri Allah. Maksudnya siapa di sini? Yang dikatakan penghuninya para malaikat. Para malaikat penghuni dari langit-langit tersebut, penghuni dari langit-langit. Makanya kita lihat dalam hadis Al-Bara bin Azib, Al-Bara bin Azib yang sahih itu yang menjelaskan tentang malaikat yang membawa roh, ya, malaikat yang membawa roh. Maka penduduk langit, maksudnya ada para malaikat, bertanya kepada malaikat yang membawa, kepada malaikat-malaikat yang membawa roh tadi, ya, roh siapakah ini, misalnya roh siapakah ini, ditanya. Nah, ini menunjukkan bahwa langit tersebut memiliki penghuni dan terdiri dari 7 lapis ke atas, bahwa pada lapis yang terakhir, lapis yang ke-7, di atas langit yang ke-7 terdapat samudra yang luas, bagaimana hadis Muslim menjelaskan hal yang demikian. Ya, di atas langit yang ke-7 terdapat samudra yang luas, baru di atas samudra tersebut terdapat singgasana Allah Subhanahu wa taala, Arsy Ar-Rahman. Arsy atau singgasana Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dikatakan di sini, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Kalian sekali-kali tidak dapat melihat pada ciptaannya, pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah, suatu yang tidak seimbang. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang telah Allah cipta, jelas semuanya itu dengan keseimbangan. Semuanya dengan keseimbangan, dengan keteraturan, ketelitian yang luar biasa. Coba lihat, apa pernah selama ini bulan, matahari, bintang-bintang lainnya saling bertabrakan? Kan nggak pernah, ya? Tidak pernah saling bertabrakan. Coba lihat, mereka semua berputar itu. Semuanya itu, ya, berputar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bertabrakan. Tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, inilah kekuasaan atau letak dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Rabbul Alamin. Maka dikatakan kamu sekali-kali tidak akan dapat melihat
ya, pada ciptaan Allah suatu yang tidak seimbang. Ini menunjukkan bahwa semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini adalah penuh dengan keseimbangan. Penuh dengan keseimbangan. Ya, penuh dengan keseimbangan. Bayangkan, lihat. Ya, betapa tidak seimbang, lihat. Berkenaan dengan kehidupan manusia saja jelas seimbang. Memang harus seimbang. Dalam kehidupan manusia ini harus seimbang. Dalam kehidupan ya diri, keluarga dan masyarakat dan bernegara ini haruslah seimbang. Kalau tidak ya akan timpang dia. Akan timpang. Begitu pula dengan alam semesta ini. Ini diciptakan dengan keteraturan yang luar biasa, kedisiplinan yang luar biasa, keseimbangan. Dan ini semua menunjukkan tentang kekuasaan Rabbul Alamin. Dan dialah yang berhak untuk disembah. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang keempat di sini. yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melihat kembali apa yang telah diciptakannya. Allah berfirman, "Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basar khasi'an wa huwa hasir." Ya, artinya kemudian pandanglah sekali lagi. Ya. Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan suatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Jadi pandangan kita ini memang terbatas. Pandangan manusia ini memang lemah. Namun Allah perintahkan manusia agar melihat kepada apa yang Allah cipta dari alam semesta ini, ya, di permukaan bumi, ya, dan seterusnya ini diperintahkan untuk melihatnya, dan tentunya tidak ada cacat sedikit pun juga atas apa yang Allah cipta. Tidak ada atau tidak nampak cacat yang ya di dalamnya ini, terdapat di dalamnya ini. Nah, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mencipta alam semesta ini dengan keteraturan, keseimbangan. Dan juga kita lihat dalam ayat Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang keseimbangan dalam hidup. Misalnya apa? Coba lihat dalam Al-Qur'an, kalau disebut orang-orang beriman, pasti Allah akan menyebut siapa? Orang-orang kafirin. Jika Allah menyebut dalam Al-Quran surga, pasti akan disebut neraka. Jika Allah menyebut dalam ayat Al-Quran pahala, pasti akan disebut apa? Pahala, ya dosa. Lawannya dosa. Jadi penuh dengan keseimbangan di sini. Penuh dengan keseimbangan. Dalam hukum penuh dengan keseimbangan. Apalagi berkenaan, ini hukum agama ya, apalagi berkenaan dengan hukum alam semesta. Hukum yang berkaitan dengan alam semesta ini penuh dengan keseimbangan sehingga tidak akan terlihat satu aib, satu kekurangan, satu cacat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan berkenaan dengan yang besar-besar seperti alam semesta yang kita lihat, ya, di antaranya adalah benda-benda langit tersebut, bintang, matahari, bulan dan sebagainya. Maka apa yang Allah cipta dalam kehidupan kita di dunia saja yang memang dipandang remeh oleh sebagian manusia, ya sebenarnya memiliki hikmah yang besar. Contohnya apa? Misal Allah mencipta nyamuk saja misalnya. Ini kan dipandang remeh oleh orang. Nyamuk, apa sih nyamuk? Tapi lihat, dari nyamuk ribuan orang bisa bekerja di pabrik, Baygon misalnya, atau yang misalnya pabrik obat nyamuk misalnya. Nah ini, ya, gara-gara nyamuk orang bisa bekerja. Ya, ini nyamuk, apalagi yang lainnya, semua ada hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua dapat kita lihat, yakni kebesaran Allah, semua bisa kita lihat tentang kekuasaan Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya lagi tentang bintang yang Allah cipta di langit. Apa tujuannya? Apa tujuan dari penciptaan bintang-bintang? Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya
bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Maksudnya langit dunia, maksudnya. Langit yang dekat di sini langit dunia. Langit dunia ini, langit yang kita lihat ya pada malam hari yang cerah bertaburkan bintang-bintang. Ya, maka Allah nyatakan dia sebagai masabih. Apa masabih? Bentuk jama dari misbah. Makna misbah apa? Lampu. Misbahun artinya lampu. Masabih artinya lampu-lampu. Ya, maksudnya adalah bintang-bintang. Kembali kepada ayat yang mulia ini, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Ya, ini tujuan yang pertama dari penciptaan bintang-bintang apa? Sebagai hiasan ya langit dunia. Tujuan yang kedua, Allah katakan di sini wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar bagi syaitan. Ini syaitan dari golongan jin. Ini sudah kita jelaskan dahulu. Berkenaan dengan makna syaitan, bahwa syaitan adalah sifat bagi bangsa jin dan bangsa manusia yang ingkar kepada Allah, yang keluar dari jalur yang benar, atau ya golongan jin dan manusia yang berusaha yakni menghalang-halangi hamba Allah dari jalan yang benar. Nah, ini disebut sebagai syaitan. Jadi syaitan sebagai apa? Sifat saja sebetulnya, sifat dia. Sifat bagi ya bangsa jin dan manusia yang menyimpang jalannya dari jalan yang benar dan berusaha untuk yakni menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi hamba Allah dari jalan yang benar. Jadi dia sifat sebagainya. Dan kalau disebutkan di sini rujuman lisyayatin sebagai pelempar bagi syaitan, yakni syaitan dari golongan jin. Yang tentunya disebutkan oleh para ulama, yakni jin-jin tersebut berusaha mencuri pendengaran di langit dengan cara bagaimana? Bertumbuk dari dunia menuju langit, bertumbuk sampai ke langit, seperti orang panjat pinang. Ya, orang panjat pinang bagaimana? Ya kan, bertumbuk-tumbuk dari bawah, bertumbuk-tumbuk sampai ke atas kan begitu. Nah, begitu pula jin. Ya, jin ini bertumbuk-tumbuk sampai ke langit, berusaha berupaya mencuri pendengaran di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mencipta bintang-bintang tersebut, di antara hikmahnya adalah untuk apa? Menjadi pelempar bagi mereka. Jadi bintang-bintang itu ya dipergunakan oleh Rabbul Alamin untuk melempar bangsa jin tadi. Bagi mereka yang terkena lemparan bintang pasti akan terbakar, dia mati. Ya. Dan jika tidak, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadinya ini, maka apabila dikatakan mereka berhasil mencuri pendengaran di langit, ini sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin, sudah ditakdirkan kejadian ini sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala agar menguji manusia. Karena satu pendengaran misalnya, satu pendengaran di langit yang mereka dengar ya akan dilimpahkan kepada jin-jin yang di bawahnya tersebut, dan nantinya akan sampai kepada telinga-telinga para dukun, kepada telinga-telinga paranormal. Kemudian satu kebenaran itu akan dicampur aduk oleh 100 kedustaan. Karena Nabi mengatakan bahwa satu kebenaran akan dicampur oleh mi'atu kadzibah, 100 kedustaan. Makanya lihat, kalau ada informasi datang dari dukun benar, itu benar. Ada kabar datang dari paranormal dan itu benar, maka itu adalah hasil dari pencurian jinnya di langit. Hasil dari pencurian, ya, mencuri pendengaran, mencuri, yakni perkataan Rabbul Alamin kepada para malaikat di langit. Nah, jadi inilah ya hikmah dari ini semua untuk menguji manusia. Maka di akhir ayat tersebut Allah mengatakan bagaimana? Wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Maka kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Bagi mereka ini akan diberikan oleh Allah siksa yang pedih di negeri akhirat, di neraka kelak. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah 5 ayat pertama
yang berisikan tentang apa tadi? Kekuasaan dan ilmu Allah ya yang ditunjukkan dengan atau dari alam semesta ini. Yang ditunjukkan ya, dari alam semesta ini. Kemudian kita lihat 6 ayat berikutnya. 6 ayat berikutnya ya, dari ayat yang ke-6 sampai 11 ini berbicara tentang azab dan siksaan yang diderita orang-orang kafir di negeri akhirat kelak. Allah berfirman pada ayat yang ke-6 sampai 11, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, takadu tamayyazu minal ghayz, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير." Yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Ya, jadi sekali lagi, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah ada. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini semua tentu berkenaan dengan ya, ancaman yang berat, siksaan yang besar yang tertuju kepada orang-orang yang ingkar terhadap ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang ingkar kepada Rabbul Alamin, siapa saja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah ancamannya. Akan dimasukkan ke dalam api neraka yang apinya itu bergejolak, menyala-nyala. Lihat, berkenaan dengan Abu Lahab. Di antara orang-orang yang ingkar adalah Abu Lahab. Ini misal saja, misal. Apa kata Allah mengenai Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Ya, artinya ya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia akan celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna sedikit pun pula harta dan apa yang ia usahakan. Sayasla, kelak dia akan masuk ke dalam neraka dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya itu bergejolak. Apinya itu bergejolak, na'udzubillah. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apa bahan bakar dari api neraka itu? Apa bahan bakarnya? Batu dan manusia, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Batu dan manusia. Ya, batu dan manusia yang merupakan bahan bakar dari api neraka ini. Jadi inilah yang kita lihat dari ya, al-ahwal, kengerian-kengerian di negeri akhirat, yakni berhubungan dengan neraka, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengazab, akan menyiksa mereka-mereka yang ingkar dan kufur kepada Rabbul Alamin ya, selama hidup di dunia. Jadi sebetulnya benar perkataan para ahli ilmu
bahwa dunia ini bagaikan mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Ladangnya akhirat, artinya bagi mereka yang memang benar-benar memanfaatkan kehidupan dunia dengan baik, dengan kehidupan yang baik, dengan amal salih, bertauhid kepada Allah, berada pada sunnah Nabi yang mulia salam, maka akan bermanfaat dan akan memanen hasilnya kelak di negeri akhirat, yaitu kebaikan dan pahala yang besar. Dan kebalikan dari mereka yang menyia-nyiakan kehidupan dunia ini dengan amal-amal talihnya, amal-amal buruknya, nah ini akan celaka. Akan celaka. Contoh, berkenaan dengan orang ini yang tidak salat misalnya, berkenaan dengan orang yang tidak salat selama hidup di dunia, kelak akan dicampakkan ke dalam neraka sakor. Ke dalam neraka apa? Sakor. Maka ya, ketika mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab bahwa kami selama hidup di dunia tidak pernah salat yang 5 waktu. Nah, ini dia contoh sebagai ganjaran balasan yang diterima oleh mereka-mereka yang tidak pernah mengerjakan ibadah salat selama hidup di dunia. Yang tidak pernah mengerjakan ibadah salat selama hidup di dunia akan diazab oleh Allah dengan atau dicampakkan ke dalam neraka sakor namanya. Dan neraka itu jelas, na'udzubillah, dia bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat, dan tingkatan neraka yang paling bawah apa? Neraka Jahannam. Ya, ini neraka Jahannam, kerak neraka ini akan dihuni oleh orang-orang kafirin serta orang-orang munafikin. Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang ya munafik itu akan berada di kerak neraka. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ayat-ayat yang mulia ini berkenaan dengan orang-orang kafirin dan hukuman yang bakal mereka terima dari Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat yang berikutnya lagi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan janji Allah kepada orang-orang beriman. Nah, ini kebalikan. Makanya inilah keseimbangan saya sebutkan tadi. Ini di antara bentuk keseimbangan dalam ayat Al-Quran. Makanya sudah disebutkan tadi, kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan orang-orang kafirin, atau seperti ini misalnya, ancaman dan siksaan bagi orang-orang kafirin, maka pasti Allah akan menyebutkan apa? Balasan baik bagi orang-orang beriman. Contohnya ini, pada ayat ke-12 sampai 15, pada ayat yang ke-12 sampai 15, berkenaan dengan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Huwa alladzi ja'alakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Ya, artinya sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan yang kamu rahasiakan? Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini ayat-ayat yang mulia ini berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang takut kepada Rabb mereka, ya, dan mereka beriman kepada hal yang gaib begitu, maka bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang besar. Jadi ayat ini diawali dengan yakni ganjaran lah bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada perkara-perkara gaib, takut kepada Rabbul Alamin,
Ya, kemudian dijelaskan berikutnya lagi bahwa apa yang dinampakkan dan apa yang disembunyikan pasti akan terlihat oleh Rabbul Alamin. Dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang disembunyikan oleh makhluk atau lebih-lebih dinampakkan oleh makhluk pasti akan diketahui oleh Rabbul Alamin, tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya juga dijelaskan di sini tentang kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ini dari permukaan bumi yang dihamparkan, ya, dari kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, ini sangat mendukung aktivitas manusia di permukaan bumi ini. Nah, inilah yang kita lihat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya ini sebenarnya untuk para hamba. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan segala sesuatu, berbagai fasilitas hidup di dunia ini untuk mereka semua, untuk para hamba ini. Ya, jadi tidak sia-sia Allah mencipta semuanya ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-12 dikatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya yang tidak tampak oleh mereka, ya, maka mereka akan beroleh ampunan dan pahala yang besar. Ini takut kepada Rabb yang tidak terlihat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah dilihat oleh mata manusia sekalipun oleh para nabi, sekalipun oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang beriman cirinya adalah takut kepada Rabbul Alamin, ya, Rabb alam semesta yang memang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah atau yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata manusia ketika hidup di dunia ini. Karena pada dasarnya mata kita ini terbatas, mata kita ini lemah. Ya, bagaimana kita bisa melihat Rabbul Alamin kalau kita menatap matahari saja, ya, di siang bolong misalnya beberapa menit sudah tidak kuat mata kita ini menatapnya. Bagaimana dengan menatap Rabbul Alamin? Ya, jadi kita menatap makhluk saja di dunia ini tidak kuat, apalagi menatap rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah, ya, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, bahwa selama manusia hidup di dunia tidak akan mungkin dapat melihat rupa wajah Allah, dan kelak di negeri akhirat, yakni dalam surga kelak, orang-orang yang beriman, ya, semoga kita termasuk di dalamnya, akan dapat melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat surga yang terbesar. Kalau dikatakan nikmat-nikmat surga adalah ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar, nikmat-nikmat tersebut tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terdetik di hati manusia. Lalu bagaimana dengan melihat rupa wajah Allah? Maka ini nikmat yang paling besarnya, nikmat yang terbesar, yaitu melihat rupa wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira pembahasan di pagi hari ini sampai sampai ayat yang ke-15 dulu. Ini setengah kita kaji di sini, setengah kita lihat di sini, dan setengahnya lagi kita akan sempurnakan insyaallah pada kajian berikutnya. Dan silakan jika ada pertanyaan, ya silakan jika ada pertanyaan berkenaan dengan materi kita di pagi hari ini dari 15 ayat yang tadi telah kita bacakan dan kita lihat tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir, maka silahkan, ya, untuk ditanyakan dari apa yang dikaji atau dari akidah, ya, secara umum boleh. Nah, silakan. Ada yang ingin langsung? Silakan, ada pertanyaan langsung atau tertulis juga boleh.
Tolong dijelaskan mengenai penafsiran surat An-Nur ayat 35. Ini surat yang berapa ini? Surat An-Nur ini surat yang berapa? Ya? Surat yang ke-24 ya? An-Nur 5. Surat An-Nur ayat 35 ya. Ini saya buka dari kitab tafsir As-Sa'di dalam surat An-Nur ayat 35 Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fihi misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Kita lihat tafsir ayat yang ke-35 dari tafsir As-Sa'di. Di sini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang Allahu nur samawati wal ardi ay al-hissiyyu wal ma'nawiyyu. Wa dzalika annahu ta'ala bi dzatihi nurun wa hijabuhu nur alladzi law kashafahu la harakat ya la ahrakat sabahat wajhi man taha ilaihi basaruh min khalqih wa bi istinar al-arsh wal kursi wasyams wal qamar wan nur wa bi istinaratil jannah. Makna bahwa Allah sebagai cahaya langit dan bumi adalah maknanya secara hissi dan maknawi. Hissi ya yang dapat diindra maksudnya, dan maknawi yang tidak dapat diindra, yaitu secara zatnya sendiri. Dikatakan di sini Allah memiliki cahaya dan hijab bagi diri Allah adalah cahaya. Makanya lihat, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat rupa wajah Allah, Allah baru menampakkan cahayanya. Nabi Musa tidak sanggup, maka dia jatuh tersungkur dan pingsan. Dan gunung bergetar. Bayangkan, gunung bisa bergetar. Ini baru melihat cahaya Allah SWT. Allah baru menampakkan cahayanya, gunung bergetar. Dan Nabi Musa tidak sanggup, maka ia jatuh tersungkur, pingsan. Maka kalau dikatakan Allah sebagai cahaya, Allah cahaya langit dan bumi, yakni maknanya baik secara hissi maupun maknawi. Jika cahaya ini disingkap, kata beliau, ya, maka akan membakar apa saja, ya, dan dengannya tersinari singgasananya, kursinya, matahari, bulan, dan dengannya pula tersinari al-jannah, yakni surga. Ya, ini semua adalah makna-makna hissi yang dapat diindra. Adapun ma'nawi, ya, dikatakan di sini, maka Al-Quran adalah cahaya Allah. Al-Quran sebagai cahaya.
Begitu pula dengan ajaran-ajaran Islam itu sebagai cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Ini cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Ya. Kemudian keimanan yang benar kepadanya adalah sebagai cahaya. Cahaya di hati. Cahaya di hati ini maknawi, semua maknawi. Cahaya yang ada di hati. Jadi bagi mereka yang betul berada pada ajaran Nabi Muhammad yang sebenarnya, maka ajar Rasul itu sebagai cahaya dalam kehidupannya. Maka dikatakan sebagai pelita dalam kehidupan. Pelita dalam kehidupan, cahaya dalam kehidupan ini. Nah, ini adalah makna-makna maknawi. Kemudian pada ayat yang berikutnya dikatakan di sini, setelah Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi. Ya, mathalu nurihi, ya. Dikatakan allazi yahdi ilaihi wa huwa nurul iman wal Qur'an fi qulubil mu'minin. Yaitu hidayah ya yang Allah berikan kepadanya, yaitu cahaya keimanan dan Al-Qur'an yang ada pada hati-hati orang beriman. Yang ada pada hati orang yang beriman, yaitu cahaya keimanan dan cahaya Al-Qur'an. Ini panjang sekali, nanti panjang sekali pembahasannya dan perlu waktu ini untuk menjelaskannya karena ayatnya saya sudah panjang. Ayatnya saya sudah panjang dan perlu ya ini pembahasan tersendiri, waktu yang cukup untuk membahasnya. Yang jelas saya harapkan untuk kembali kepada tafsir Ibnu Katsir misalnya atau tafsir kontemporer seperti tafsir As-Sa'di. Dan ini sangat bagus untuk ya ini dibaca ya, dibaca dan difahami. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ada pertanyaan lagi? Apakah kita diperbolehkan membunuh hewan-hewan seperti tikus atau yang semisalnya? Iya, itu semua diperintahkan oleh Nabi untuk membunuhnya. Tikus, apalagi? Ular, cicak dan sebagainya. Itu diperintahkan oleh agama itu untuk dibunuh. Untuk dibunuhnya ini. Apakah kelak hewan-hewan juga dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Tidak. Jadi kelak hewan-hewan itu akan dikisas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dihukumi atau diadili lah. Jika ada misal tadi dikatakan dalam hadis ada hewan bertanduk menanduk hewan yang lain sehingga terzalimi, maka hewan yang menanduk ini kelak akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, maka semuanya kembali menjadi tanah. Semua hewan-hewan itu akan dikembalikan oleh Rabbul Alamin menjadi tanah. Jadi tidak ada kehidupan mereka kelak di negeri akhirat, dan tentunya kehidupan di negeri akhirat hanyalah bagi ats-tsaqalain, hanyalah bagi jin dan manusia saja. Ya. Kehidupan di negeri akhirat hanya berlaku bagi surga neraka, itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Surga neraka, sekali lagi, surga neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Apa boleh memelihara ikan dan burung di sangkarnya? Ya boleh, asal diberi makan. Ya boleh saja seperti ini, ya dibenarkan yang seperti ini, dan tentunya dipelihara dengan baik, tidak boleh dizalimi karena disebutkan dalam hadis ada di antara wanita dari Bani Israel yang diazab oleh Allah gara-gara apa? Mengandangkan kucing tapi tidak diberi makan sampai mati. Ya sampai mati, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma dilepaskan biar dia cari makan sendiri, wa imma disangkarkan ya dan diberi makan, dipelihara dengan baik. Ini ada beberapa pertanyaan sama. Intinya, apakah surat Al-Mulk atau Tabarak ini dapat, atau yani orang yang menghafalnya dapat terhindar dari siksa neraka? Ya, memang terdapat disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir ini riwayat
yang menjelaskan bahwa surat tersebut ya akan membantunya kelak, ya, memberikan bantuan lah kelak kepadanya, kepada orang yang membacanya dan menghafalnya di yakni di akhiratnya, syafaat di akhiratnya. Namun berkenaan dengan yakni kehidupan di alam kuburnya, ya, kehidupan di alam kuburnya, maka perlu dalil yang sahih yang menjelaskannya. Ya, perlu dalil sahih yang menjelaskannya. Nanti kita akan lihat lagi kalau memang ada dalil yang menjelaskan hal ini, kita akan terangkan insyaallah taala. Ini beberapa pertanyaan sama berkenaan dengan tadi, ya. Surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan kita, sesuai dengan amalan kita. Adakah dalil di surga manakah yang dapat nikmat yaitu melihat wajah Allah? Apakah semua surga? Semua orang yang beriman yang berada pada tingkatan-tingkatan surga tersebut, karena dikatakan dalam hadis bahwa surga memiliki 100 tingkatan, mi'atu darajah. Surga itu kata Nabi memiliki 100 tingkatan, yang paling atas adalah tingkatan Firdaus atau surga Firdaus, dan tentunya semua penghuni surga dapat melihat rupa wajah Allah. Maka disebutkan dalam hadis pula, la tudamun, kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Ini pasti semua kebahagiaan, ya, sebagaimana Nabi memberikan gambaran di situ dalam hadis yang mulia tadi, yakni kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Apa kita perlu berdesak-desakan? Kan enggak perlu. Tidak perlu kita berdesak-desakan melihat bulan purnama. Itulah sebagaimana pula melihat rupa wajah Allah kelak, dan ini merupakan keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tangan Allah adalah kanan, keduanya adalah kanan. Dan bagaimana dengan riwayat, bagaimana dengan ini yang lainnya? Memang di sini masih diperbincangkan oleh para ahli ilmu. Diperbincangkan oleh para ahli ilmu berkenaan dengan tangan Rabbul Alamin, tangan Allah SWT. Yang pasti kita harus meyakini bahwa Allah memiliki tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Tangannya itu sesuai dengan keagungannya. Tangannya itu sesuai dengan kemuliaannya. Tangannya itu sesuai dengan kebesarannya. Tangannya itu sesuai dengan kesempurnaannya, kemahaannya, begitu. Tidak akan sama dengan tangan makhluk, walaupun sama-sama istilahnya tangan. Contoh, di antara makhluk saja kan tangannya berbeda satu dengan yang lain. Kalau dikatakan semut punya tangan, kemudian gajah punya tangan, apakah sama? Tangan semut dengan tangan gajah? Kan sudah berbeda. Sudah berbeda. Ini tangan pada sesama makhluk sudah berbeda. Apalagi dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti tidak akan sama. Makanya Allah katakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama. Atau dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang dapat menandingi Allah. Begitu. Ini adalah pertanyaan, bagaimana jin dibangkitkan? Apakah seperti manusia? Apakah sama bertempat di neraka dan di surga juga sama seperti manusia? Iya benar. Ya. Jadi jin dan manusia ini akan bertempat di neraka dan di surga, ya tentunya dilihat dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Selama hidup di dunia. Ya, kalau selama ini kita hanya berkeyakinan, mungkin hanya berpikir dan berkeyakinan bahwa manusialah yang akan disiksa di neraka dan manusialah yang akan mendapatkan nikmat-nikmat, manusia berimanlah yang akan mendapatkan nikmat di surga, maka untuk jin juga demikian, sama saja. Sama saja.
Jin yang ingkar dan kufur kepada Allah akan disiksa di neraka, dan jin yang beriman akan mendapat nikmat-nikmat di surga kelak. Jin yang beriman kepada Rabbul Alamin akan mendapatkan apa? Nikmat di surga. Dan ini sudah pasti. Ya. Dan jangan kita berpikir dengan akal kita yang terbatas bahwa jin itu tercipta dari api, bagaimana mungkin disiksa dengan api? Bagaimana mungkin disiksa dengan api? Dan ini tentunya berasal dari akal manusia yang terbatas, dan kita katakan pasti bisa bahwa jin yang tercipta dari api pasti akan mendapatkan pedihnya api neraka, siksa api neraka, ya, sebagaimana manusia yang tercipta dari tanah kalau ditimpuk dengan batu bata yang terbuat dari tanah pasti bagaimana? Pasti akan sakit. Pasti akan sakit. Ya, kita ini kan tercipta dari tanah, asal kita dari tanah. Lalu kalau ada yang menimpuk ya dengan genteng atau batu bata yang terbuat dari tanah, bagaimana? Sakit tidak? Ya, coba sendiri. Kalau nggak sakit ya lapor ke saya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasan tafsir dari surat An-Nisa ayat 33. Ini kembali harus dilihat dari tafsir, misalnya tafsir As-Sa'di dari surat yang keempat, ya berarti ya, surat An-Nisa ayat yang ke-33. Ada mushaf ini. Ada yang punya mushaf terjemah sini. Berkenaan dengan ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa 33, "Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidaini wal aqrabun walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida." Dan setiap kalian kami jadikan mawaliyah, ini penolong-penolong atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat atau kaum kerabat, ya. Coba dibacakan terjemahnya. Dibacakan saja, langsung dibacakan. Pada 33-nya. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menekankan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua Iya. dan ahli kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Iya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Iya, memang ayat ini berkenaan dengan ayat yang setelahnya ini. Ayat ini berkenaan dengan ayat yang setelahnya, yaitu 35. Yaitu berkenaan dengan warisan. Dengan apa? Warisan. Dan untuk masalah warisan ini bisa ditanyakan kepada ahlinya. Ya, mengenai warisan ini atau ilmu al-mawarith, ilmu warisan ini ditanyakan kepada ahlinya. Maka disebutkan di sini oleh Syekh Nasir As-Sa'di
tentang tafsir dari ayat ini, walikullin ja'alna mawaliya. Dan setiap orang, ya, kalau dikatakan tadi dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan baginya mawaliya. Maksudnya mawali di sini penolong, di sini betul di penolong. Yani tawallawnahu wa yatawallahum bita'azzuzi wan nusrah wal muawanah 'ala al-umur. Yaitu di antara manusia kami jadikan, ya, di antara mereka orang-orang yang menolong, ya, membantu dalam segala urusan. Nah, kalau ini kan urusan, ya, warisan maksudnya. Dalam masalah al-mal, itu harta atau warisan. Mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dikatakan hadza yashmal sa'irul aqarib min al-usul wa furu' wal hawashi haula'il mawali min al-qarabah. Yaitu ayat ini mencakup semua orang-orang yang ada hubungan keluarga, al-qarib, ya, kekerabatan begitu, dari yang pokok sampai yang cabang. Dari mereka-mereka yang dikatakan pokok itu adalah orang tua, kakek, nenek, sampai cabang-cabang, anak, cucu, cicit, sebagainya. Itu cabang-cabang. Ya. Ya, jadi mereka ini termasuk dari al-qarabah, dari kekerabatan. Kemudian disebutkan lagi jenis lainnya dari al-mawali, yaitu walladzina aqadat aymanukum, yaitu mereka-mereka yang telah mengadakan ikatan dengan kalian, ya, perjanjian atau ikatan dengan kalian, ya, seperti al-muhalafah. Kalau di zaman dahulu orang-orang Arab jahiliyah di zaman dahulu ada semacam perjanjian untuk saling membantu, perjanjian untuk saling menolong begitu, perjanjian untuk saling ya berbagilah suka dengan duka lah begitu kurang lebih. Ini perjanjian yang ada di zaman dahulu seperti ini. Atau dalam hal harta juga bisa perjanjian dalam hal harta, ataupun yang lainnya di sini dikatakan fa'atuhum nasibahum ay atu al-mawali nasibahum, maka berikanlah kepada mereka, ya, nasib mereka atau hak mereka. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Ya, karena mereka dahulu menolong, membantu dan sebagainya, maka ya tentunya diberikan yang seperti ini. Kemudian dikatakan wal mirath lil aqarib al adniyin, ya, minal mawali. Dan juga harta waris tersebut diberikan kepada karib kerabat yang dekat begitu. Makanya di akhir ayat ini disebutkan innallaha kana ala kulli syai'in syahida, sungguhnya Allah, ya, bersaksi atas yang demikian, atas segala sesuatu, yakni mengetahui semua urusan, ya, semua gerak-gerik hamba diketahui, dan Allah mendengar apa yang mereka ucapkan dari perkataan-perkataan. Nah, ini semua adalah penjelasan atau pendahulu dari ayat yang setelahnya yang menjelaskan harta waris. Yang menjelaskan apa? Harta waris, karena disebutkan pada ayat yang ke-35-nya ini berkenaan dengan bentar. Yang sebelum-sebelumnya, maaf ya. Tentunya sebelum-sebelumnya dijelaskan mengenai harta waris, ya. Dan dijelaskan pula berkenaan dengan kekerabatan-kekerabatan. Berkenaan dengan kekerabatan-kekerabatan maksudnya. Ya, jadi bukan ayat yang setelahnya ini berkenaan dengan harta waris, tapi yang sebelumnya memang ada hubungannya dengan, ya, harta waris dan juga kekerabatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan tafsir. Jadi untuk tafsir ini perlu dilihat memang dari semua tafsir para ahli, ini harus dilihat.
Oh, ini ada pertanyaan ya. Berkenaan dengan sang penanya yang apabila nanti ditakdirkan meninggal kemudian disolatkan di masjid Muhammadiyah katanya, apakah boleh seperti ini? Ya boleh. Kalau pertanyaan berkenaan dengan mensolatkan jenazah secara umum, bahwa mensolatkan jenazah itu boleh di rumah, boleh di masjid, boleh pula di tanah lapang. Untuk jenazah Rasul disolatkan di mana? Di rumah Aisyah. Jadi untuk jenazah Rasul tidak dipindah-pindah. Dari mulai beliau wafat di rumah Aisyah, dimandikan, dikafankan, sampai disolatkan, sampai dikuburkan di rumah Aisyah. Ini khusus jenazah Nabi. Ya, namun perlu diingat di sini, digarisbawahi bahwa beliau memang disolatkan di rumahnya. Jenazah beliau itu disolatkan di rumahnya. Jadi boleh saja. Ya, kalau jenazah itu sudah dimandikan, dikafankan, ya boleh disolatkan di rumahnya itu. Ya, dan boleh pula di masjid, boleh pula di tanah lapang. Dan memang yang paling utama kalau orang-orang yang mensolatkannya itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nah inilah yang paling utama. Karena kelak doa-doa mereka ini akan menjadi syafaat bagi si mayit kelak di negeri akhirat. Akan menjadi apa? Syafaat kelak di negeri akhirat. Ya, akan menjadi syafaat di negeri akhirat. Jadi ini keutamaan tersendiri bagi mayit yang disalatkan oleh orang-orang yang bertauhid. Dan boleh juga bagi setiap individu untuk menulis surat wasiat. Ya, surat wasiat misalnya, ya kalau saya meninggal nanti, ya wajib diurus jenazah saya menurut sunnah Rasul. Atau langsung ditunjuk orangnya, ya yang berhak memandikan jenazah saya nanti adalah tetangga saya si fulan yang ya sudah mengenal sunnah Rasul. Misal, boleh seperti ini. Sebagaimana Aisyah pernah menulis wasiat, ya kalau saya meninggal nanti kata Aisyah, yang akan menjadi imam salat ya jenazahnya adalah Abu Hurairah. Langsung disebutkan Abu Hurairah. Ini wasiat yang benar. Ini adalah wasiat yang benar, dan setiap individu berhak menulis wasiat seperti ini. Berhak. Jadi tidak mesti orang-orang yang sudah tua saja, tidak. Siapapun berhak menulis surat wasiat, ya, dan hendaknya isinya itu adalah ya mengandung atau yang mengandung sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, di antara wasiat Syekh Albani sebelum beliau meninggal, itu beliau menulis wasiat dan tertera dalam wasiat, ya, di antara wasiat beliau adalah bahwa kelak yang akan memandikan jenazah saya adalah fulan, tetangga saya. Disebutkan di situ. Artinya dia yang lebih paham sunnah dalam hal ini. Kemudian di antara wasiat beliau juga, segerakan pengurusan jenazah saya dan tidak boleh dikabarkan karib kerabat saya yang jauh tentang kematian saya, lebih-lebih kepada orang lain. Lebih-lebih kepada orang lain. Artinya apa? Agar tidak tertunda pengurusan jenazahnya. Nah, ini diantara wasiat ya Syekh Albani rahimahullah sebelum wafatnya. Jadi betul-betul ya nyunnah begitu. Wasiatnya itu bagus sekali. Ini ada pertanyaan, apakah setelah nyawa dicabut dari badan, nyawa tersebut dibawa oleh malaikat ke lapisan-lapisan surga, kemudian dipersatukan kembali di alam kubur? Ya, di alam kubur, adakah dalil yang dikatakan setiap mayat yang dimasukkan ke liang lahat semua akan menjalani gencatan tanah atau himpitan ya kubur? Ya. Yang pertama jelas bahwa apabila roh tersebut telah dicabut oleh malaikat kematian,
maka akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang sudah menunggu. Kalau ternyata roh tersebut berasal dari hamba yang bertauhid, beriman kepada Allah, maka rohnya itu akan sampai kepada langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke bumi, dimasukkan lagi ke jasad, ke dalam tubuh. Dikembalikan ke dalam tubuh, namun tidak hidup lagi. Karena sudah berbeda alamnya, itu alam barzah namanya. Alam barzah namanya. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa siksa kubur atau nikmat kubur akan dapat dirasakan oleh tubuh dan rohnya sekaligus. Fisik dan rohnya sekaligus, walaupun dikatakan fisiknya sudah menjadi abu, ya, atau dimakan hewan buas, tetap saja akan mendapatkan yang namanya siksa kubur atau nikmat kubur. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan setiap mayit akan dihimpit. Memang ini adalah fitnah kubur. Bagian dari fitnah kubur akan dihimpit. Ya, dihimpit oleh kubur, ya. Dan tentunya ada di antara mereka yang terhindar dari fitnah kubur ini, ya, terhindar dari fitnah kubur, di antaranya adalah para nabi. Bahwa jenazah para nabi, mayitnya para nabi itu tidak akan disentuh oleh tanah, maksudnya dimakan oleh tanah. Apalagi yang tadi, ya, tidak akan terjadi yang seperti ini pada tubuh para nabi, para rasul. Dan ini pengecualiannya hanyalah Nabi Isa yang memang masih di langit dan kelak pun akan meninggal di dunia, akan diturunkan ke dunia ini dan akan meninggal dan akan dimakamkan di tanah ini, di bumi ini. Wallahu taala alam. Baik, saya kira inilah pembahasan kita dan ini terakhir ya. Nah, silakan kalau masih ada. Adakah pemisah antara rumah dengan tanah kuburan? Tembok rumah saja, tembok rumah. Setelah itu langsung tanah kuburan. Iya, pertama begini, kalau antara rumah ya dengan tanah kuburan sudah terpisah, rumah ya rumah, tanah kuburan ya tanah kuburan, ya. Dan lebih-lebih kalau tanah kuburan itu ada pemisahnya, seperti tembok. Jadi tembok rumah jelas, kemudian ada tembok untuk area pemakaman, atau dipisah dengan jalanan. Nah, ini boleh seperti ini. Tapi kalau menyatu, nah ini syubhat. Kalau menyatu, syubhat dia. Jadi harus ada pemisahnya, seperti pagar atau tembok, ya, atau yang semisalnya, atau jalanan, dipisah dengan jalanan begitu. Setapak, artinya sudah dipisahkan. Artinya sudah dipisah antara tembok rumah dengan tanah kuburan, yaitu dipisahnya dengan jalanan setapak. Nah ini boleh seperti ini, sholat di dalamnya. Tapi kalau betul-betul menyatu, bahkan kita lihat sebagian rumah memang pekarangannya, ini pekarangan rumah itu memang diperuntukkan bagi area pemakaman kuburan. Nah ini nggak boleh. Ini yang tidak dibenarkan. Ya, pengecualiannya hanya rumah Aisyah. Ya, hanya rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala alam. Nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.